Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok presenter yang beranggotakan Dewi Febriana dengan NPM terakhir 006, Anissa Mutiara dengan NPM terakhir 084, dan Aulia Salsabila dengan NPM terakhir 102. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai toksikoinfeksi bawaan makanan, mikroba patogen, dan indikator bakteri patogen. Topik pembahasan pada pertemuan kali ini yang pertama yaitu toksikoinfeksi bawaan makanan, yang kedua patogen oportunistik parasit, yang ketiga patogen bawaan makanan, dan yang keempat indikator bakteri patogen. Toksikoinfeksi. Apa itu toksikoinfeksi? Jadi, toksikoinfeksi adalah terjadinya sekresi racun bila sel mikroba telah berada dalam tubuh. Contoh mikroba yang mengakibatkan toksikoinfeksi adalah Bacillus cereus dan Clostridium perfringens. Secara umum, sel bakteri yang membentuk spora atau sel yang mati dapat mengeluarkan toksin yang menyebabkan gejala penyakit. Menurut Supandi dan Wardah 2014, terdapat 6 karakteristik umum toksikoinfeksi bawaan pangan, yaitu yang pertama, toksikoinfeksi yang disebabkan oleh bakteri pembentuk spora yang hanya perlu menelan sejumlah besar sel vegetatif hidup. Yang kedua, sel vegetatif bakteri pembentuk spora tidak berkembang biak di saluran pencernaan, tetapi dapat bersporulasi dan melepaskan racun. Yang ketiga, toksikoinfeksi karena bakteri gram negatif, sel-sel hidup dapat tertelan dalam jumlah sedang. Yang keempat, sel bakteri gram negatif dengan cepat berkembang biak di saluran pencernaan. Yang kelima, banyak sel bakteri yang mati juga melepaskan racun. Dan yang terakhir, racun dari kedua kelompok bakteri menghasilkan gejala gastroenteritis. Contoh dari toksikoinfeksi bawaan pangan yaitu Clostridium perfringens gastroenteritis, Bacillus cereus gastroenteritis, kolera yang disebabkan oleh Vibrio cholera, dan Escherichia coli gastroenteritis. 2 dari 4 grup enteropatogenik Escherichia coli berkorelasi dengan toksikoinfeksi, yaitu jenis enteropatogenik EPEC dan enterotoksigenik ETEC Escherichia coli. Kedua jenis tersebut dapat menyebabkan diare ketika terkonsumsi dalam jumlah yang tinggi melalui panganan dan air yang terkontaminasi. Gejala gastroenteritis Escherichia coli lebih mirip kolera dan di beberapa negara yang sedang berkembang dengan tingkat sanitasi buruk, angka kejadian penyakit ini cukup tinggi. Menurut Supandi dan Wardah 2014, berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam pangan ditentukan oleh karakteristik fisika kimia pangan atau disebut sebagai faktor intrinsik, faktor lingkungan penyimpanan atau disebut sebagai faktor ekstrinsik, dan karakteristik interaksi antar mikroorganisme atau disebut sebagai faktor implisit. Yang pertama yaitu faktor intrinsik pangan. Faktor intrinsik bahan makanan merupakan semua faktor yang mempengaruhi populasi mikroorganisme yang berasal dari bahan makanan tersebut. Faktor ini dapat meliputi sifat kimia atau komposisi, sifat fisik, dan struktur makanan. Adapun faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, aktivitas air atau water activity. Bahan pangan dengan kadar air tinggi atau nilai AW 0,95 sampai 0,99 umumnya dapat ditumbuhi oleh semua jenis mikroorganisme. Tetapi karena bakteri dapat tumbuh lebih cepat daripada kapang dan khamir, maka kerusakan akibat bakteri lebih banyak dijumpai. Faktor yang kedua yaitu nilai pH. Nilai pH bahan pangan pada umumnya berkisar antara 3,6 sampai 8. Kebanyakan mikroorganisme tumbuh pada pH sekitar 5-8, maka hanya jenis-jenis tertentu saja ditemukan pada bahan pangan yang mempunyai nilai pH rendah. Setiap spesies mempunyai pH optimum dan kisaran pH untuk pertumbuhan yang berbeda. Bakteri gram negatif mempunyai sensitivitas lebih rendah dibandingkan dengan bakteri gram positif. Kisaran nilai pH untuk pertumbuhan bakteri gram positif yaitu sekitar pH 4-8,5 dan bakteri gram negatif sekitar
pH 4,5-9. Faktor yang ketiga yaitu potensial redoks atau EH. Potensial redoks dalam pangan dipengaruhi oleh komposisi kimia, pemberian perlakuan pengolahan tertentu, dan kondisi penyimpanan yang berhubungan dengan udara. Pertumbuhan mikroorganisme dan kemampuannya untuk menghasilkan energi melalui reaksi metabolik bergantung pada potensial redoks pangan. Dan faktor intrinsik yang terakhir yaitu nutrisi. Sel mikroorganisme yang tumbuh dalam pangan, nutrisi tersebut dipasok dari pangan. Komponen yang dapat digunakan sebagai nutrisi mikroorganisme adalah karbohidrat, protein, lipida, mineral, dan vitamin. Beberapa mikroorganisme dalam pangan dapat memanfaatkan gula, alkohol, dan asam amino sebagai sumber energi. Komposisi kimiawi dari bahan pangan dapat menentukan mikroorganisme yang dominan di dalamnya. Karena hal tersebut menentukan jumlah nutrisi yang penting dan tersedia untuk perkembangan mikroorganisme. Setelah kematian atau lisis, sel mikroorganisme mengeluarkan enzim intraseluler yang juga mengkatalisis pemecahan kompleks nutrisi pangan menjadi molekul bentuk sederhana. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme lain. Yang kedua yaitu faktor ekstrinsik pangan. Bahan pangan segar atau produk makanan olahan yang tidak langsung dikonsumsi memerlukan tahap penyimpanan atau transport atau distribusi. Faktor ekstrinsik pangan yaitu lingkungan yang mempengaruhi populasi mikroorganisme yang terdapat pada makanan. Adapun faktor ekstrinsik pangan tersebut yaitu yang pertama, kelembapan relatif. Daerah yang mempunyai aktivitas air tinggi dapat menjadi tempat memulai pertumbuhan mikroorganisme. Pangan yang mempunyai permukaan mudah mengalami kerusakan oleh kapang, hamir, dan beberapa bakteri harus disimpan pada kondisi kelembapan relatif rendah. Faktor ekstrinsik yang kedua yaitu suhu. Pangan dapat terpapar oleh berbagai suhu yang berbeda sejak mulai waktu produksi hingga waktu pangan tersebut dikonsumsi. Sel akan cepat mati pada pangan yang terpapar oleh suhu tinggi di atas suhu maksimum untuk pertumbuhan dan relatif lebih lambat mati pada pangan yang terpapar suhu rendah di bawah suhu minimum untuk pertumbuhan. Faktor ekstrinsik yang terakhir yaitu gas atmosfer. Komposisi gas di atmosfer berpengaruh terhadap potensial redoks, serta menentukan perkembangan dan laju pertumbuhan mikroorganisme dalam pangan. Karbon dioksida mempunyai efek yang berbeda terhadap mikroorganisme. Kapang dan bakteri gram negatif oksidatif lebih sensitif, tetapi bakteri gram positif cenderung lebih resisten. Efek penghambatan karbon dioksida terhadap pertumbuhan mikroorganisme telah diaplikasikan dalam pengemasan pangan. Dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme yang terakhir yaitu faktor implisit. Faktor implisit yaitu karakteristik mikroorganisme dalam memberi respons terhadap lingkungan dan interaksi antara mikroorganisme. Mikroorganisme yang mempunyai laju pertumbuhan spesifik tinggi akan mendominasi populasi dalam pangan untuk waktu yang lama. Dua jenis mikroorganisme dapat mempunyai laju pertumbuhan spesifik yang hampir sama, tetapi berbeda dalam afinitas terhadap substrat. Mikroorganisme yang mempunyai afinitas rendah akan kalah bersaing dengan mikroorganisme lain. Respons tersebut bergantung pada status fisiologis mikroorganisme. Sel yang sedang mengalami fase pertumbuhan eksponensial hampir selalu lebih mudah dibunuh oleh panas, pH rendah, atau antimikroba dibandingkan sel yang berada pada fase stasioner. Selanjutnya ada patogen, oportunistik, parasit, dan racun alga. Patogen oportunistik. Bakteri patogen oportunistik merupakan bakteri yang secara alami bukan berada di habitat suatu lingkungan, tetapi masuk akibat tercemarnya lingkungan dengan limbah manusia. Kehadiran bakteri patogen oportunistik pada produk aquaculture seperti pada ikan, kepiting, dan udang sangat berbahaya karena produk tersebut dapat terlibat secara aktif dan pasif dalam menularkan penyakit terhadap manusia. Menurut Harris et al. 2003 melaporkan telah mengisolasi Vibrio sp.
Salmonella aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp sebagai patogen oportunistik dari lokasi pembudidayaannya yang ada di India. Menurut Dharmayanti et al. 2009, bakteri patogen oportunistik yang hidup di perairan ketika kontak dengan tubuh manusia dapat menimbulkan infeksi dan penyakit. Contohnya yaitu ada seperti yang ada di gambar Vibrio cholerae, Salmonella aureus, Escherichia coli, dan Salmonella sp. Selanjutnya yaitu parasit. Parasit merupakan organisme yang hidup untuk sementara ataupun tetap di dalam atau pada permukaan organisme lain untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme tersebut. Kontaminasi parasit pada makanan umumnya berasal dari kelompok cacing yang hidup pada usus. Sayuran segar dapat menjadi agen transmisi telur cacing. Selain itu, makanan biasanya menjadi sumber potensial infeksi manusia oleh kontaminasi selama produksi, pengumpulan, transportasi, persiapan, atau selama pengolahan. Sumber kontaminasi biasanya yaitu tinja, tanah, atau air. Sayuran diperkirakan sebagai sumber utama infeksi soil transmitted helminths atau STH karena pada umumnya dikonsumsi setiap hari. Soil transmitted helminths atau STH merupakan cacing yang dalam siklus hidupnya memerlukan tanah yang sesuai untuk berkembang menjadi bentuk infeksi. Berikut merupakan contoh dari cacing yang hidup, yaitu ada Ascaris lumbricoides, ada Ancylotema deutenale, dan Trichuris trichuriura. Yang selanjutnya racun alga. Beragam toksin alam dari alga beracun menimbulkan gangguan kesehatan secara akut maupun letal. Toksin alga kebanyakan bersifat neurotoksik terhadap manusia dan binatang. Keberadaannya dalam makanan mentah atau makanan olahan tidak menimbulkan perubahan rasa dan bau. Toksin alga ini bersifat tidak berasa, tidak berbau, dan stabil dalam kondisi asam atau pemanasan. Beberapa toksin alga laut yaitu ada alkaloid, asam amino, dan polyether. Berikut adalah contohnya. Berikut merupakan racun alga, jenis toksin, dan jenis alga prosedur toksin yang bersangkutan. Teman-teman bisa membacanya yang ada di PPT. Oke teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan bahas terkait dengan patogen bawaan makanan. Nah, jadi untuk patogen bawaan makanan yang pertama itu ada Staphylococcus aureus. Jadi Staphylococcus aureus itu merupakan salah satu patogen utama yang terdapat dalam makanan, baik produk segar yang belum diolah maupun makanan siap untuk dimakan. Patogen ini diketahui bertanggung jawab terhadap berbagai infeksi di seluruh dunia. Bakteri ini dapat tumbuh pada suhu sekitar antara 15 sampai dengan 45 derajat Celcius pada konsentrasi NaCl setinggi 15 derajat. Bakteri ini berkembang biak dengan cepat pada suhu kamar untuk menghasilkan toksin yang menyebabkan penyakit. Distribusi dari Staphylococcus aureus ini sangat luas di seluruh bidang di dunia, tapi sumber infeksi yang paling penting dari Staphylococcus aureus adalah makanan. Setiap tahun, Staphylococcus aureus ini berhubungan dengan sekitar 241.000 penyakit di Amerika Serikat yang bersumber dari bawaan makanan.
Nah, pada tahun 2013 di Cina ada 12,5% wabah penyakit bawaan makanan yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus, di mana ini menempati urutan ketiga patogen yang paling sering terjadi. Setelah yang pertama itu ada Vibrio parahemolyticus itu dengan angka sekitar 27,8% dan Salmonella sekitar 23,1%. Nah, untuk gambar dari Staphylococcus aureus ini teman-teman bisa lihat di PPT. Yang selanjutnya itu ada Escherichia coli atau yang kita sebut juga biasanya sebagai E. coli. Jadi E. coli ini merupakan bakteri batang gram negatif yang selnya tunggal, berpasangan dan dalam rantai pendek. Biasanya dia ini tidak berkapsul. E. coli ini merupakan penghuni normal usus, tapi seringkali dia juga menyebabkan infeksi jika jumlahnya berlebihan. Ukuran dari E. coli ini berkisar antara 2-3 mm, kemudian sirkular, konveks, dan juga berkoloni, tidak berpigmen pada nutrien dan juga media darah. E. coli secara khas menunjukkan hasil positif pada tes indol, lisin, dekarboksilase, dan juga fermentasi manitol, serta menghasilkan gas dari glukosa. Pada isolat dari urin dapat segera diidentifikasi sebagai E. coli dengan melihat hemolisisnya pada agar darah. Morfologi koloni yang khas dengan warna pelangi yang berkilau pada medium diferensial seperti agar IMB dan juga tes bercak indol yang positif. Habitat dari E. coli ini adalah berada di usus manusia dan juga hewan, sehingga bakteri ini menjadi indikasi dari kontaminasi fekal pada air minum, air untuk MCK, dan makanan. Air yang digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus atau disebut sebagai MCK itu tidak boleh mengandung lebih dari 100-2000 bakteri E. coli per 100 ml. E. coli merupakan bakteri patogen yang penting bagi manusia karena bakteri ini sering diisolasi dari materi-materi patogenik berbentuk batang lurus dan memiliki flagella peritrik sehingga dapat memfermentasikan laktosa. E. coli dapat menyerang langsung dinding saluran pencernaan atau menghasilkan suatu racun yang dapat mengiritasi saluran pencernaan. Infeksi karena E. coli ini menyebar melalui air atau makanan yang terkontaminasi kotoran manusia dan daging yang dimasak dengan sedikit kurang matang. Selanjutnya ada Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes ini dapat diklasifikasikan sebagai bakteri gram positif berbentuk batang, pembentukan non-spora, dan anaerob fakultatif yang bertanggung jawab atas penyakit infeksi tertentu pada manusia. Spesies ini itu dapat hidup dalam suhu ekstrim pada kondisi garam dan pH di berbagai lingkungan. Listeriosis adalah penyakit unik yang mewakili masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar karena tingkat kematiannya yang tinggi hingga mencapai 20-40%. Jadi yang menyebabkan dari penyakit ini adalah bakteri Listeria monocytogenes ini. Listeria monocytogenes pada mamalia atau manusia dapat menyebabkan aborsi spontan dan merupakan penyebab penyakit yang melingkar yang merupakan manifestasi dari meningitis basilar. Transmisi fekal oral adalah kemungkinan yang dilakukan oleh Listeria sp. Dia itu menyebar pada hewan dan dapat ditularkan langsung dari hewan ke manusia. Transmisi vertikal dari ibu ke neonatus terjadi transplasenta atau melalui jalur lahir yang terinfeksi. Nah, untuk gejala dari listeriosis atau penyakit yang disebabkan oleh Listeria monocytogenes ini ada 3 jenis gejala. Yang pertama, ada gejala secara umum. Itu gejala yang ditimbulkan adalah demam,
nyeri otot, kemudian juga mual atau diare. Nah, untuk pada bayi itu, bayi menjadi mudah marah, demam, kemudian juga dia tidak mau makan. Nah, untuk pada ibu hamil itu gejalanya yang pertama dia demam, kemudian juga nyeri otot dan flu ringan. Nah, untuk gambar dari Listeria monocytogenes ini teman-teman bisa lihat di bagian bawah PPT seperti itu. Yang selanjutnya ada indikator bakteri patogen. Oke, jadi teman-teman, patogenitas itu adalah kemampuan organisme untuk menimbulkan penyakit. Jika mikroba menyerang tubuh akan merespon serangan mikroba tersebut dan akan timbul gejala gangguan kesehatan atau yang dinamakan dengan penyakit. Jadi, yang dimaksud dengan mikroba patogen adalah mikroba yang mampu menimbulkan penyakit. Kemampuan mikroba patogen untuk menyebabkan penyakit dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sifat mikroba patogen dan kemampuan tubuh untuk menahan serangan mikroba. Selain sel mikroba yang masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan sakit, penyakit juga dapat diakibatkan oleh masuknya toksin yang dihasilkan oleh mikroba patogen. Cukup banyak mikroba yang mampu memproduksi toksin. Kemampuan mikroba untuk menghasilkan toksin serta keampuhan toksin tersebut merupakan faktor penting yang menilai patogenitas suatu mikroba. Toksin yang dihasilkan oleh mikroba kemungkinan disekresikan ke medium di sekitarnya, sehingga toksinnya disebut sebagai eksotoksin, atau tetap disimpan di dalam selnya, sehingga disebut sebagai endotoksin, karena merupakan bagian dari sel tersebut. Mikroba patogen dapat menyebabkan timbulnya penyakit pada manusia melalui pangan. Mikroba patogen ini merupakan penyebab berjuta-juta kasus penyakit dan juga ribuan kasus kematian di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Sampai saat ini juga belum semua jenis mikroba patogen dapat dicegah dan divaksinasi. Mikroba yang dapat menyebabkan penyakit akibat pangan adalah bakteri, virus, protozoa, dan parasit. Oleh karena itu, kasus mikroba patogen dan pangan pada pangan merupakan faktor penting dalam menentukan keamanan pangan. Nah, untuk mengetahui apakah suatu bahan pangan itu aman untuk dikonsumsi atau enggak, itu kita perlu melakukan uji terhadap keberadaan mikroba patogen ini. Tapi karena pengujiannya memakan waktu yang lama dan juga biaya yang cukup besar, sehingga selama ini pengujian hanya dilakukan untuk beberapa kelompok mikroba tertentu saja yang dikenal sebagai mikroba indikator. Adanya mikroba indikator pada bahan pangan dalam batas tertentu akan mencerminkan mutu pangan dan juga kondisi saniter yang memungkinkan untuk masuk dan perkembangbiakan mikroba patogen. Nah, ada beberapa kriteria yang disarankan untuk memilih kelompok atau spesies bakteri mana yang akan dijadikan sebagai indikator bakteri patogen bawaan makanan enterik. Yang pertama, itu indikator sebaiknya mengandung satu atau beberapa spesies dengan beberapa karakteristik biokimia dan karakteristik lain yang umum dan dapat diidentifikasi agar dapat mengidentifikasi mereka dari berbagai tipe mikroorganisme yang mungkin ada dalam makanan. Kemudian yang kedua, indikator harus berasal dari enterik, yaitu berbagai habitat yang sama dengan patogen enterik dan muncul di mana dan kapan saja patogen biasanya muncul. Kemudian, indikator harus non-patogen sehingga penanganannya di laboratorium tidak memerlukan tindakan pencegahan keamanan seperti pada penanganan patogen. Kemudian yang keempat, itu indikator harus ada dalam feses dengan jumlah yang jauh lebih banyak daripada patogen enterik, sehingga dia mudah untuk diidentifikasi atau dihitung atau diisolasi, bahkan ketika makanan terkontaminasi dengan sejumlah kecil feses.
Kemudian yang kelima, itu indikator harus dapat dideteksi, dihitung atau diisolasi, dan diidentifikasi dalam waktu yang singkat, mudah, dan ekonomis, sehingga suatu produk yang sudah diproses dapat segera didistribusikan dan beberapa sampel dari suatu batch dapat diuji. Yang terakhir, indikator harus dideteksi dengan menggunakan satu atau lebih teknik biologi molekuler yang baru dikembangkan untuk diidentifikasi dengan cepat. Nah, kelompok mikroba utama yang umumnya digunakan sebagai indikator tersebut adalah coliform, Enterokoki, dan akhir-akhir ini juga Enterobacteriaceae. Jumlah total mikroba dapat menunjukkan indikasi mutu sanitasi dan bahan pangan yang ditentukan melalui metode hitungan cawan total mikroba hidup dan metode hitungan slide langsung secara mikroskopis. Nah, yang pertama ini ada kelompok coliform. Grup bakteri coliform adalah anggota dari famili Enterobacteriaceae. Termasuk dalam famili ini ada grup patogenik seperti Salmonella, Shigella, dan Yersinia. Grup coliform berbeda dari kebanyakan anggota lain dalam famili yang sama, yaitu mampu menfermentasi laktosa dengan memproduksi asam dan gas dalam waktu 48 jam. Kedua jenis coliform adalah Escherichia dan Enterobacter. Escherichia coli atau E. coli berbentuk batang, tidak membentuk spora. Habitat alamiahnya adalah dalam saluran pencernaan manusia dan hewan berdarah hangat. Oleh karena terdapat dalam jumlah besar pada kotoran manusia dan hewan, maka bakteri tersebut telah lama digunakan sebagai indikator polusi fekal sanitasi dari sumber air alam. Interpretasi dari adanya E. coli pada batas tertentu sebagai indikasi polusi fekal dalam air telah diperluas pada produk makanan. Bakteri ini umumnya terdapat dalam produk hewani mentah dan alamiah terdapat dalam tanah dan air serta permukaan tanaman. Dalam bahan pangan seperti usus, krim, keju, lunak yang menyediakan medium baik untuk perkembangbiakan mikroba ini, hipotesis ini dapat menghasilkan kesimpulan yang kurang tepat. Adanya organisme ini dalam jumlah besar dalam makanan olahan bukan berarti bahwa kontaminasi kotor terjadi karena makanan baru saja kontak dengan kotoran. Akan tetapi, hal ini menunjukkan bahwa adanya praktik pengolahan yang buruk, seperti bahan mentah yang terkontaminasi, kemudian pengolahan yang tidak cukup atau penggunaan waktu dan suhu yang tidak tepat, kemudian kontaminasi personalia, kemudian pembersihan dan sanitasi peralatan atau permukaan-permukaan yang kontak dengan makanan yang tidak tepat. Semuanya ini dapat menunjukkan bahwa patogen enterik atau usus mungkin telah masuk ke dalam produk makanan melalui rute yang sama. Hal yang lebih penting dari ada atau tidaknya organisme ini adalah yang pertama jumlah relatif dari coliform yang ada, kemudian apakah coliform ini berasal dari kotoran atau bukan kotoran. Selanjutnya Enterokoki. Enterokoki ini adalah anggota genus Streptococcus. Streptokoki adalah bakteri gram positif, koki katalase negatif yang membentuk rantai-rantai panjang atau pendek. Enterokoki ini termasuk Streptokoki grup D, serologis Lancefield yang diklasifikasikan sebagai berikut. Ini teman-teman bisa lihat pada gambar. Nah, Enterokoki berbeda dari Streptokoki grup D lainnya, yaitu mempunyai kemampuan tumbuh dengan adanya NaCl 6,5, kemudian pada pH 9,6, pada suhu 10 derajat dan 45 derajat Celcius, kemudian dapat tahan pada suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit. Habitat alamiah dari Streptokoki grup D adalah saluran usus manusia dan hewan. Selain berasal dari kotoran, organisme ini tersebar luas di alam pada tanaman dan tanah, dan penyebarannya itu dibantu oleh serangga, angin, dan hujan.
Sebagian besar prosedur untuk isolasi penghitungan jumlah enterokoki menggunakan media penduga yang diikuti oleh uji penguat seperti uji coliform azida, telurit, asam empedu, neomisin, teurokolat, 2080, selenit, NaC-phenyletil alkohol, dan talium. Digunakan dalam media sebagai senyawa selektif utama. Terakhir yakni Enterobacteriaceae. Pengujian secara kolektif seluruh anggota famili Enterobacteriaceae sebagai pengujian kontaminasi fekal pada makanan diusulkan untuk digunakan. Pendekatan ini mempunyai keuntungan yang lebih besar dengan pertimbangan bahwa grup coliform dapat dihancurkan, tetapi anggota lain dari famili ini tidak. Organisme ini dapat dideteksi dan dihitung dengan prosedur MPN menggunakan media cair Enterobacteriaceae yang diperkaya atau EE-broth dengan uji penguat pada cawan VRB glukosa agar bila diperlukan. Pemeriksaan terhadap keju camembert import yang menyebabkan keracunan makanan oleh E. coli enteropatogenik menunjukkan bahwa produk ini mengandung coliform 103 hingga 105 per gram, sedangkan Enterobacteriaceae sebanyak 106 sampai 107 per gram. Nah, bila didasarkan kandungan coliform akan lebih rendah, kemungkinan produk akan dinyatakan aman. Akan tetapi, melihat dari jumlah Enterobacteriaceae yang lebih tinggi, memungkinkan produk ini tidak dapat diterima. Nah, contoh dari Enterobacteriaceae ini ada Shigella sp, Serratia marcescens, kemudian juga ada Klebsiella oxytoca. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari Enterobacteriaceae ini, gambarnya ada di bagian bawah PPT. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kami. Kami tutup dengan pantun. Pak Camat beli jerami, pulangnya digigit macan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.